baca, jangan ketik jangan takut, kira-kira berapa kali ditulis dalam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, pasti akan muncul. Kalau saya tidak salah itu sekitar 365 kali. Itu membuktikan bahwa Allah memberi jaminan setiap dalam 1 tahun 365 hari. Itu setiap hari Tuhan bilang jangan takut. Kalau saya jadi ajudannya Pak Evan, saya jaga Pak Evan 1 kali 24 jam, lalu kemudian Pak Evan takut, saya tersinggung. Saya sudah capek jaga 1 kali 24 jam, saya jaga keliling tidak tidur, tapi Pak Evan masih takut. Maka saya bilang, wah, percuma dong saya tidak tidur 1 malam hanya jaga Pak Evan. Untuk apa? Lebih baik saya pulang. Kira-kira Tuhan seperti itu. Alkitab bilang dia tidak pernah terlelah menjaga kita, tapi kita masih takut. Haleluya. Tuhan tersinggung, saudara. Ya. Nah, saudara yang Tuhan Yesus kasih terkait dengan firman Tuhan ini, apa sikap kita? Jangan takut. Judul saya, karena Allah punya rencana. Jelas sekali di sini. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja. Apapun itu Tuhan tidak pernah luput dari kendali Tuhan. Saudara, keadaan kita, keadaanmu, keadaan keluarga, rumah tanggamu, ekonomimu, pekerjaanmu, karirmu tidak terlepas dari kendali Tuhan. Haleluya. Allah turut bekerja di sana, saudara, untuk kebaikan kita. Karena itu jangan pernah khawatir dalam menjalani hidup ini. Makanya Tuhan Yesus bilang, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya tertambah karirnya, tertambah jabatannya, tertambah gajinya, tertambah berkatnya, tertambah sehasta dalam hidupnya. Nah, khawatir hanya bisa menghilangkan banyak hal dalam hidup kita. Teristimewa iman. Kalau iman sudah turun, iman sudah kendor, mau jadi apa? Haleluya. Jadi apa sikap kita? Apa saja sikap kita terkait dengan firman Tuhan ini? Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi. Kenapa? Karena kita ada di dalam rencananya yang luar biasa. Sikap yang pertama yang saya ingin kasih tahu buat kita, ya, yaitu apa? Mengakui kedaulatan Tuhan dalam hidup kita dan dalam dunia ini. Ini sikap yang harus ada dalam hati kita dan pikiran kita. Kita harus mengakui bahwa Tuhan berdaulat dalam hidup kita. Tuhan berdaulat dalam dunia ini. Tuhan berdaulat dalam segala sesuatu. Dan dengan baik, kedaulatan Tuhan tidak bisa diganggu-gugat. Kedaulatan Tuhan selalu mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang ada dalam rencana. Amin. Haleluya. Karena itu saya katakan jangan takut. Karena Tuhan berdaulat dalam hidup. Dia berkuasa penuh mengatur kita. Keadaan pun dia atur. Haleluya. Bayangkan laut Tiberias bergejolak. Ya, murid-murid takut. Sudah mau tenggelam, Tuhan bilang, diam dan tenanglah. Haleluya. Masakan pandemi Tuhan tidak sanggup. Amin. Tuhan sanggup. Tuhan sanggup bilang pandemi jangan corona, jangan dekat-dekat dengan Ibu Linda. Amin. Bisa. Tapi dia tidak bilang gini, corona hilang. Tidak bisa. Karena ada orang memang corona ini membuat dia bisa bertobat. Sebab kalau dia hilang, itu lain halnya. Ada corona ini bisa saja dengan corona orang bisa bertobat. Cari Tuhan. Karena itu dia tidak mungkin hilangkan. Tapi dia bilang, jangan mendekat sama anak-anak Tuhan. Kita dipagari, saudara. Amin. Roh Kudus pagari kita dimanapun dan kemanapun kita pergi. Karena itu yang pertama, sikap yang ada dalam hati kita, pikiran kita, taruh baik-baik itu bahwa Allah berdaulat dalam hidupku, Allah berdaulat dalam dunia ini.
Allah mengatur dan mengendalikan semuanya. Tidak ada yang terjadi di luar sepengetahuan Tuhan. Itu yang harus ada dalam pikiran saudara. Sehingga saudara dan saya berjalan tidak perlu takut. Tidak perlu takut. Kenapa? Karena Allah punya rencana yang indah buat saudara dan saya. Dia berdaulat. Orang bilang daerah sana daerah merah. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Ya. Kalau saudara dan saya jadi orang yang percaya pada Tuhan, orang yang sungguh-sungguh, ya, dan punya sikap ini, mengakui kedaulatan Tuhan, maka saya yakin kita tidak akan pernah tahu menjalani hidup ini. Haleluya. Jadi dengar baik, yang pertama, mengakui kedaulatan Tuhan dalam hidup kita, mengakui kedaulatan Tuhan dalam dunia ini. Keadaan yang terjadi ini semua dalam kendalinya Tuhan. Ya. Apapun yang terjadi, makanya firman Tuhan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dia bekerja dalam segala sesuatu. Jangan pikir yang terjadi terus Tuhan tidak tahu. Jangan pikir bahwa apa yang terjadi hari-hari ini terjadi dalam rumah tanggamu, terjadi dalam karir, pekerjaan saudara, usaha bisnis, lalu Tuhan tidak tahu. Tidak, Tuhan tahu. Dia berdaulat dan rencananya buat kita selalu yang terbaik. Amin, saudara. Saudara setuju bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik buat kita? Amin. Haleluya. Jadi yang pertama. Yang kedua, jangan takut karena Allah punya rencana. Yang kedua, sikap yang harus ada dalam hidup saudara dan saya atas atau terhadap firman Tuhan ini. Yang kedua, saya catat di sini, berharap selalu pada Tuhan. Jangan pernah berhenti berharap sama Tuhan. Jangan karena keadaan sulit lalu kita putus harapan pada Tuhan. Jangan, saudara. Jangan karena apa yang kita inginkan kita tidak dapat lalu kita harapan kita hilang. Jangan karena kita berdoa lalu kemudian Tuhan tidak jawab doa, langsung kita hilang pengharapan sama Tuhan. Saudara dengar baik, Alkitab berkata kita harus selalu berharap hanya kepada Tuhan. Yeremia berkata, berharap diberkatilah orang yang menaruh harap hanya kepada Tuhan. Dengar baik, hanya orang-orang yang menaruh harapan kepada Tuhan yang selalu mendapat berkat. Haleluya. Seringkali kita berharap, ya, seringkali kita berharap, tapi manakala apa yang kita harapkan itu tidak terjadi, kita langsung putus asa, putus harapan, hilang harapan, saudara. Yang begitu Tuhan tidak suka. Tuhan mau meskipun yang kita harapkan belum terjadi, tapi kita tetap berharap saja. Lihat Abraham. Abraham kenapa dia menjadi bapak orang percaya? Karena dia tidak pernah putus harapan. Haleluya. Janji Tuhan kepada dia untuk dia harus memiliki keturunan. Saudara tahu berapa tahun dia berharap sama Tuhan terkait dengan keturunan datang? Ada yang tahu? Berapa tahun? Berapa tahun? 30 tahun. 30 tahun, saudara. Dia tunggu keturunan. Sampai dia sudah umur berapa? 100. Sudah 100 tahun baru keturunannya. Waktu umur masih produktif, malah keturunan tidak ada. Justru sudah 100 tahun Abraham baru muncul keturunan. Berdoa, berharap terus. Haleluya. Jadi jangan putus harapan, saudara. Dengar baik, kenapa saya katakan jangan sampai kita kehilangan harapan karena ada keadaan tidak mengenakan. Jangan kita hilang harapan, tidak menaruh harapan kepada Tuhan karena apa yang kita inginkan kita belum dapat. Jangan, tetap berharap saja. Karena pengharapan saudara dan saya, Alkitab berkata dalam Roma, surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal yang kelima ayat 5, pengharapanmu tidak akan pernah mengecewakan. Amin. Jadi kita tidak boleh hilang pengharapan, saudara. Yang kedua, sikap kita harus berharap selalu pada Tuhan.
Belum jawabkah? Tetap berharap saja. Karena hanya orang berharap pada Tuhan saja yang saya tahu, yang akan melihat berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Yang ketiga, sikap yang ketiga, sekaligus sikap yang terakhir. Jangan takut karena Allah punya rencana buat kita. Dari kebenaran firman Tuhan ini, saudara. Yang ketiga, hidup harus makin rohani. Haleluya. Dengar baik yang ketiga. Jadi orang percaya, jadi orang Kristen, dari hari ke hari hidup harus makin rohani, bukan dunia. Jangan waktu kenal Tuhan, waktu terima Yesus, hidupnya rohani. Rohani, lama-lama rohani. Haleluya. Bagaimana bisa kita seperti itu, saudara? Ya. Makanya orang yang sudah hidup duniawi pasti muncul rasa takut, ya. Karena dia berpikir dia sudah tidak ada rencana Allah buat dia, itu sudah gagal. Tapi kalau orang makin hari makin rohani, saya yakin, saya percaya, akan makin diteguhkan imannya, dia makin kuat, dan dia berani berkata, aku tidak takut, karena Allah punya rencana bagiku, mendatangkan kebaikan, bukan kecelakaan. Karena itu yang ketiga, kita harus hidup makin rohani, bukan justru sebaliknya, makin hari makin duniawi, makin lama ikut Tuhan, makin lama jadi orang Kristen, makin duniawi, bukan makin rohani. Saya mau kasih tahu ayat buat kita, Lukas 23:34. Coba firman Tuhan munculkan buat kita ini. Lukas pasal 21 ayat 34. Haleluya. Apa kata firman Tuhan di sana? Lukas 21 ayat 34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan dunia, dan supaya hari Tuhan jangan datang tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu serangan. Saudara, kalau kau hidup makin duniawi, bukan makin rohani, ini akan kita alami dalam hidup. Karena itu saya berani katakan, sebagai orang Kristen, sebagai hamba Tuhan, hidupmu harus makin hari makin rohani, bukan makin dunia. Haleluya. Ini kalau orang hidup dunia begini, hari Tuhan akan datang dalam hidupnya bagaikan suatu cerah. Haleluya. Ada lagi ayat, coba kita lihat 1 Korintus 3 ayat yang ketiga. Apa kata firman Tuhan di sana? 1 Korintus 3 ayat yang ketiga. Kita baca secara bersama-sama. Apa kata firman Tuhan 1 Korintus 3 ayat 3? Saya ingin menguatkan saudara terkait dengan hidup makin hari makin rohani. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati, ada perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusia? Saudaraku, kalau dalam hidup masih ada iri hati, masih ada dengki, ada amarah, ada perselisihan, itu membuktikan bahwa kita ini masih hidup duniawi. Sementara kita harus hidup makin rohani, saudara. Jangan kita hidup makin duniawi, ya. Ada iri hati, ada perselisihan. Haleluya. Harusnya kalau kita lihat orang berhasil, orang sukses itu, kita tidak perlu iri hati. Kita doakan supaya dia makin berhasil, makin sukses, makin luar biasa, ya. Ada perselisihan. Kalau kita ada salah paham dengan orang, saya memberitahu, salah paham itu biasa. Tapi jangan menghasilkan perselisihan lalu terjadi perpisahan. Salah paham biasa itu salah paham itu kan sifat manusia. Kenapa? Karena manusia terbatas. Kita ini masih kurang. Yang kau hadapi orang ini kurang, banyak kurangnya. Dia bukan sempurna. Kesempurnaan menurut Dorja hanya milik Allah. Orang yang kita hadapi, mau mama mantu kah, orang tua kah, istri kah, suami kah, orang lain, teman, dia kurang. Karena itu sangat normal kalau ada salah paham, salah pendapat, beda pendapat. Itu sangat normal.
ini kalau kita hadapi orang sudah tidak ada kurangnya, itu sudah di surga. Malaikat saja bersalah. Amin. Malaikat saja ada kurangnya. Itu malaikat. Gara-gara malaikat berdosa sampai Tuhan campakkan dia kemana? Tuhan lempar. Malaikat bersalah. Haleluya. Tobat. Kalau malaikat saya bersalah, baru kita menuntut tumpu istri jangan sampai salah. Kita menuntut tumpu suami jangan sampai salah. Kita menuntut tumpunya anak-anak itu jangan sampai salah. Ya. Haleluya. Saya mau beritahu buat kita semua. Kalau masih kita, ini tanda-tanda bahwa kita bukan makin rohani. Orang yang makin rohani, kalau ada salah paham, salah pendapat, ada kekurangan, kita terima. Tidak bilang, saya tidak mau lagi di gereja ini karena begini dan begitu. Saya pindah saja di gereja lain karena begini. Ya, kau pikir di gereja lain, kau pikir di gereja lain itu surga. Haleluya. Pasti. Karena yang kita hadapi, kita masih di dunia, kita akan hadapi hal yang sama. Orang-orang yang serba kekurangan. Karena kita memang terbatas dalam banyak hal, saudara. Kita belum sempurna, kita sedang belajar menuju sempurna. Haleluya. Nah, bagaimana supaya kita makin hari makin rohani? Coba kita lihat firman Tuhan lagi. Ya, ini ayat terakhir buat kita. Saya mau beritahu. Titus 2 ayat 12. Supaya kita makin hari makin rohani. Bukan justru makin hari makin duniawi. Titus pasalnya yang kedua ayat yang ke-12, apa dikatakan firman Tuhan di sana? Perhatikan firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara, ya. Titus pasalnya yang kedua ayat 12. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan, keinginan-keinginan dunia, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dunia sekarang. Karena itu ibadahlah salah satu yang bisa membuat saudara dan saya makin hari makin rohani. Jangan pernah meninggalkan ibadah. Haleluya. Amin. Ibadah wanita ikut. Dia cuci pakaian. Yang alasan pakaian banyak, setrikaan banyak. Ibadah. Kalau kau rajin ibadah, kehidupanmu makin hari pelan-pelan makin rohani. Tapi kalau kau tinggalkan ibadah, saya pastikan kau tidak akan makin rohani, tapi justru makin dunia. Haleluya. Saya berani katakan itu. Makanya kita harus apa? Beribadah di dalam dunia sekarang ini supaya kita makin rohani. Orang yang makin rohani tidak gampang tersinggung. Orang yang makin rohani tidak gampang menimbulkan perselisihan. Kalau tadi saya katakan salah pendapat, beda pendapat, itu biasa. Jangan sampai beda pendapat rasa sakit hati. Itu bahaya. Itu tanda bahwa Anda bukan orang rohani, tapi rohana. Ya, atau alias duniawi. Orang yang rohani tidak iri hati. Orang rohani itu, orang yang makin rohani itu orang itu senang kalau lihat orang lain berhasil. Gereja berhasil, senang. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, orang yang makin rohani, hidupnya makin rohani, dia akan meyakini bahwa dia tak perlu takut. Kenapa? Karena Allah punya rencana yang indah dalam hidup saudara saya. Dia bilang ini Allah, karena sekarang kita tahu bahwa Allah turun dalam bahasa sehari-hari dikatakan, kita tahu bahwa Allah mengatur keadaan. Semua keadaan, semua situasi Tuhan atur dengan tujuan apa? Kebaikan kita. Amin. Haleluya. Orang yang makin rohani dia akan percaya, dia akan yakini ini, dia akan berkata amin. Tapi orang duniawi jangan harap.
Jadi jangan heran kalau orang duniawi takut. Kenapa? Karena memang makin duniawi yang muncul, kefasikannya yang muncul, ini keinginan-keinginan dunia yang muncul. Tapi kalau saudara dan saya makin hari makin duniawi. Karena itu dengan baik saya mau ulangi lagi buat kita. Poin yang ketiga dari kebenaran firman Tuhan, jangan takut karena Allah punya rencana buat kita. Yang ketiga, hidup harus makin rohani, bukan dunia. Saya simpulkan firman Tuhan buat kita semua saat ini. Saudara, sikap yang harus ada dalam hidup saudara dan saya, ya, menanggapi rencana Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Karena itu tidak perlu takut. Sikap apa itu? Yang pertama, akuilah, mengakui kedaulatan Tuhan dalam hidup kita dan keadaan dunia ini. Bahwa Tuhan berdaulat. Tidak ada yang terjadi di luar sepengetahuan Tuhan. Semua yang terjadi, mau burukkah, tidak burukkah, mau senangkah, tidak senangkah, Tuhan atur semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Jangan cuma percaya bahwa kalau keadaan senang, ini rencana Tuhan. Kadang-kadang kita begitu. Kalau kita senang, oh terima kasih rencana Tuhan baik. Datang tidak senang, kita bilang ini bukan rencana Tuhan. Mari kita ambil contoh Ayub. Waktu Ayub senang, dia bilang Tuhan terima kasih. Waktu dia mengalami ketidakbaikan, kehidupan yang sangat pahit, Daud bilang sama istrinya, masa kau cuma suka yang baiknya dari Tuhan, sementara yang tidak baik kau tidak suka. Luar biasa Ayub. Akhirnya Ayub menerima semua. Harusnya seperti itu, saudara. Kita lihat Ayub, ya, bahwa dia betul-betul menerima semua kedaulatan Tuhan dalam hidupnya tanpa ada rasa mengeluh. Haleluya. Yang kedua, berharap selalu pada Tuhan. Ayub berharap selalu pada Tuhan. Daud berharap sama Tuhan. Haleluya. Abraham berharap sama Tuhan. Jadi berharap itu jangan dipengaruhi oleh keadaan dan situasi keadaan kita. Jangan. Apapun keadaan, apapun situasi, harus selalu berharap pada Tuhan. Kenapa? Karena hanya orang yang berharap pada Tuhan, yang dikatakan firman Tuhan, mereka akan diberkati dengan luar biasa. Amin. Makin sulit, makin berharap. Makin pahit kehidupan ini, makin berharap. Harusnya begitu, saudara. Ya? Dan yang ketiga, hidup harus makin rohani. Saya berharap kepada jemaat Tuhan, dari hari ke hari mengikut Tuhan. Mari kita harus makin hari makin rohani, bukan sebaliknya makin dunia. Alkitab berkata dalam Korintus 3, 1 Korintus 3 ayat 3, memang kita ini di dunia, tapi kita tidak berjuang dengan hal-hal dunia. Jadi kita berjuang hal-hal rohani, saudara. Kita tidak berjuang hal-hal duniawi, saudara. Mari kita berjuang hal-hal yang rohani. Karena hal-hal rohani inilah yang menentukan hidup saudara dan saya, dunia dan akhirat. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah firman Tuhan ini menolong dan memberkati iman percaya kita kepada Tuhan. Haleluya. Mari pemain musik sehingga pagi ke depan kita mengucap syukur buat firman Tuhan. Haleluya. Mari kita menyanyikan satu pujian bagi Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Kita percaya bahwa waktu Tuhan yang terbaik bagi kita semua. Jangan pernah takut, karena Allah punya rencana bagi kita. Rencananya buat saudara dan saya selalu baik. Alkitab berkata rencana Tuhan bagi kita adalah rencana damai sejahtera, bukan rencana maut. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Mari semua kita bangun. Bila nanti tiba waktumu, ku percaya kuasa
Amin. Haleluya. Firman Tuhan yang sudah kita dengar. Rencana Allah adalah rencana yang indah di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang buruk di dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 pun Tuhan punya rencana yang indah buat kita semua. Karena itu mari kita meyakini, berharap dan berpasrah hanya kepada Tuhan. Mari kita tingkatkan kerohanian di dalam kehidupan kita, supaya kita tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan lewat hamba-Mu buat kami semua. Kami bersyukur dan berterima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah menguatkan kami Tuhan, yang sudah memberikan kami jalan keluar, sehingga kami tidak khawatir dan tidak takut Tuhan menghadapi tantangan pergumulan di dalam kehidupan kami Tuhan, khususnya di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Membuat kami kuat di dalam Engkau, bahwa pertolongan Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera, sukacita, berkat yang berlimpah di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan kami yakini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus akan terus berbicara dalam kehidupan kami. Firman-Mu ini akan menjadi rema di dalam kehidupan kami. Tumbuh bersama-sama dengan Tuhan kehidupan rohani kami, sehingga kehidupan rohani kami semakin naik Tuhan, semakin bertumbuh di dalam iman percaya kami kepada-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau terus urapi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga dimanapun Tuhan hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu dalam pelayanannya, berberkat bagi semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Jemaat-Mu, umat-Mu aku membawa roh persembahan. Mari Tuhan Engkau memberkati. Persembahan yang akan kami berikan, apapun bentuk persembahan yang kami berikan Tuhan, Engkau memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami akan melakukan semuanya. Haleluya, amin. Haleluya, yang sudah diberkati Tuhan, mari lambaikan tangan. Haleluya, haleluya. Kita akan bersyukur dan syukur dengan pekerjaan Tuhan. Bahwa Tuhan juga
ini. Kami sudah menerima jawaban daripada Tuhan. Kami sudah menerima pertolongan daripada Tuhan. Kami sudah menerima jawaban daripada Tuhan. Karena itu Tuhan, kami berterima kasih kepada Tuhan. Sebelum kami pulang dari tempat ini Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu dan semua program jemaat di tempat ini. Bapa, kami minta dalam nama Yesus yang berkuasa itu, berkati semua program yang ada Tuhan. Dari semua program pembangunan kami percaya, kami yakin Tuhan pasti akan berkati. Tuhan campur tangan, buat semua berjalan dengan baik. Kami percaya Tuhan, biar kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui semua program, khususnya program pembangunan kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Bapa, kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan satu bangsa dan negara kami, tanah Papua, kota dan Sorong Raya. Biar Tuhan memberkati. Biarlah kami Tuhan benar-benar terus mendukung dan berdoa untuk tanah ini Tuhan, tanah Papua ini, kota Sorong dan Sorong Raya, biar diberkati oleh Tuhan. Berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia dan Indonesia, secara khusus gereja Bethel Indonesia. Kami berdoa Tuhan, pakai gereja-Mu Tuhan. Tuhan, kami percaya gereja ini bisa membawa banyak jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Beserta pemimpin kami, Ketua Sinode sampai Ketua-Ketua MD, Tuhan Yesus Engkau memberkati. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih Yesus. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah apa yang menjadi doa dan kerinduan kami, biar Tuhan kabulkan dalam nama Yesus. Khususnya Tuhan, bangsa dan negara kami yang tengah menghadapi resesi dan pandemi COVID-19. Kami berdoa Tuhan, kami yakin Engkau pakai pemerintah kami, sehingga melalui pemerintah kasih hikmat, sehingga mereka boleh dapat mendapatkan hikmat daripada Tuhan untuk mendapatkan jalan keluar atas permasalahan yang tengah dihadapi bangsa kami. Itu kami percaya itu Tuhan, karena semuanya datang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk jemaat di tempat ini. Bapa, Engkau tahu setiap pergumulan jemaat. Kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau buka jalan, Engkau campur tangan dan memberkati semua pergumulan. Kalau ada jemaat yang karena hari ini sakit, kami berdoa dalam nama Yesus, Kau jaga dan sembuhkan sakit penyakitnya. Engkau berikan kesembuhan dalam nama Yesus. Kami terlalu percaya Tuhan. Yang sedang susah, hiburkan dalam nama Yesus. Yang sedang lemah iman, kuatkan dalam nama Yesus. Sehingga Tuhan, kami sama-sama boleh merasakan dan menikmati betapa baiknya Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa. Berdoa secara khusus untuk usaha, bisnis dan pekerjaan jemaat di tempat ini. Bapa di dalam surga, kami berdoa dan kami percaya Tuhan, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bahkan bagi kami yang percaya kepada tidak ada yang mustahil. Karena itu kami percaya Tuhan, setiap usaha, bisnis dan pekerjaan jemaat diberkati oleh Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih yang belum punya pekerjaan, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, terpuji nama Tuhan. Jemaat Tuhan yang saat ini Tuhan ada di rumah, kami berdoa Tuhan Engkau memberkati mereka sebagaimana Tuhan memberkati kami saat ini. Apapun kesibukan mereka, biar Tuhan tolong dan memberkati. Sehingga di waktu-waktu mendatang kami boleh bersama-sama lagi di tempat ini untuk kami memuji, memuliakan Tuhan melalui ibadah-ibadah. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Kehidupan jemaat di minggu berjalan ini, hamba taruh ke dalam tangan-Mu Tuhan, tolong dan memberkati kami. Jaga, lindungi, pelihara kami Tuhan. Tutup bungkus dengan kuat kuasa darah anak domba Allah, sehingga kami benar-benar aman di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Sebentar kami akan pulang tinggalkan tempat ini. Tuhan menyertai perjalanan pulang anak-anak Tuhan. Biarlah Tuhan tibakan di rumah masing-masing dengan tidak kurang satu apapun. Nama Tuhan di sana dipuji, dimuliakan melalui hidup dan kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah doa kami Tuhan. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Kami mengakhiri ibadah raya kedua kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Mari kekasih-kekasih Kristus, angkat kedua tangan saudara dengan iman, percaya kepada Tuhan dan menerima berkat yang besar dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Anugerah damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa di surga, persekutuan, bimbingan, penyertaan kuat kuasa Roh Allah yang kudus, biar menyertai saudara-saudara sekalian semua
yang punya saudara mulai hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus.